Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Rama. Saya dokter yang akan membantu untuk persalinan ibu pada hari ini. Jadi di sini saya akan membantu seorang ibu yang berumur 34 tahun untuk melakukan persalinan normal pada kala 2, 3, dan 4. Pertama-tama kita harus mengetahui tanda-tanda persalinan kala 2, di mana ibu akan merasakan dorongan dan tekanan yang kuat, dirasakan tekanan yang meningkat pada area anus dan juga vagina. Lalu di sini juga ibu merasakan perineum yang menonjol dan vulva yang melebar. Lalu di sini kita harus mempersiapkan alat-alat persalinan dan juga mempersiapkan alat-alat resusitasi. Khususnya juga kita perlu mempersiapkan oksitosin 10 unit. Untuk sebelumnya kita akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu dan memasang celemek plastik. Cuci tangan dengan air DTT. Dan memasang sarung tangan steril atau DTT, destilasi. Baik, sebelum memulai persalinan, kita lakukan desinfeksi pada area vulva ibu menggunakan larutan DTT dari atas ke bawah. Sudah dibersihkan. Oke. Jika vulva sudah dibersihkan, kita bersihkan sarung tangan dengan larutan DTT, larutan klorin 0,5%. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan bukaan dari vagina. Untuk melakukan pemeriksaan bukaan, kita akan lakukan dengan VT dengan cara membuka vulva dan memasukkan jari. Di sini belum terasa amnion belum lepas, kita bisa lakukan amniotomi. Jika sudah dan bukaan kurang lebih 5-6 cm, kita bisa selesai melakukan pemeriksaan dalam dan kembali sterilisasi handscone dengan larutan DTT klorin 0,5%. Oke, baik. Jika sudah selesai, kita bisa lakukan evaluasi dengan mendengarkan DJJ. Dan sini kita dengarkan DJJ, di mana DJJ atau denyut jantung jadi normal itu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Dan semua hasil pemeriksaan kita laporkan pada patograf. Lalu selanjutnya kita informasikan pada ibu, karena pembukaan sudah lengkap, ibu sudah bisa mulai untuk melakukan tindakan mengejan atau meneran. Dan di sini kita pastikan ibu dalam posisi nyaman. Kita minta keluarga juga untuk membimbing, dan sebagai dokter kita juga lakukan bimbingan meneran pada ibu. Jika selama 60 menit ibu masih belum bisa meneran, kita bisa minta ibu untuk melakukan perubahan posisi seperti berjongkok maupun berjalan, dan juga posisi yang nyaman bagi ibu. Jika ibu sudah siap untuk melakukan meneran atau mengejan, kita bisa mulai melakukan persiapan persalinan, di mana kita taruh handuk di atas perut ibu. Dan juga kita lakukan handuk kecil di sekitar di segitiga perineum. Lalu jika di sini kita sudah siap melakukan kelahiran dari kepala bayi, kita lakukan perasan regen pertamanya. Di sini kita mengganjal di bagian perineum di atas kepala sampai terlihat kepala bayi keluar. Lalu di sini kita pertama harus perhatikan apakah terdapat lilitan dari tali pusar atau tidak. Jika terdapat, kita harus lepaskan tali pusar, dan jika dia terlalu kuat, kita bisa lakukan klem dan juga kita potong. Dan di sini karena tidak tampak lilitan tali pusar, kita biarkan bayi untuk melakukan eksternal rotasi. Dan di sini kita bantu untuk melahirkan bahu anterior dengan melakukan curam bawah dan bahu posterior dengan curam atas. Lalu kita pindahkan posisi tangan dan melakukan telusuri dari bahu sampai bokong sampai bayi lahir. Sini bayi yang lahir kita bisa taruh di atas perut ibu, dan kita lihat apakah bayi
tonusnya baik, nah sini terlihat bayi tonus baik dan menangis. Lalu setelah itu kita bisa keringkan bayi, kecuali di bagian tangannya, agar lebih mudah untuk bayi mencari puting susu ibu untuk menyusui. Dan handuk yang basah kita taruh pada tempatnya dan kita ganti dengan handuk yang kering seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa pastikan lagi apakah terdapat bayi yang lain dengan cara melakukan vaginal TUSI, dan kita pastikan kita lakukan dengan kondisi steril. Lalu kita informasikan kepada ibu bahwa ibu akan diinjeksikan dengan oksitosin. Kita anggap ini sebagai oksitosin 10 unit agar kontraksi tetap berjalan dengan baik. Lalu oksitosin kita injeksikan pada bagian paha sepertiga distal pada ibu. Lalu 2 menit setelahnya kita bisa melakukan pemasangan klem pada tali pusar, dimana ini dipasang sekitar 3 cm dari bayi, dan kita pasang yang berikutnya sekitar 2 cm dari yang sebelumnya. Lalu jika sudah, kita bisa lakukan pemotongan tali pusar. Di sini bayi bisa kita taruh terungkup pada ibu, kita anggap di sini pada dada ibu secara terungkup, dan kita biarkan bayi jika ingin menyusui bisa dibiarkan menyusui dan pasang dengan topi hangat, kurang lebih seperti ini. Kita anggap ini sebagai topi dan kita anggap sudah dipasangkan. Lalu setelah itu kita lakukan kelahiran dari plasenta, di mana di sini kita lakukan dengan cara melakukan pendorongan dorsokranial, dan kita pastikan klem berada pada sekitar 5-6 cm dari vulva. Baik, jika di sini vulva, maksud saya plasenta sudah tampak pada intrusio vagina, kita bisa lahirkan plasenta dengan 2 tangan dan kita eksplorasi. Kita lihat apakah seluruh ketuban ada dan tidak nampak plasenta yang tersisa. Lalu kita taruh plasenta dan klem pada tempatnya. Kita anggap berada di sini. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi. Kita lihat apakah terdapat perdarahan dan juga apakah terdapat robekan pada perineum. Jika terdapat robekan, kita bisa lakukan hecting atau penjahitan, dan kita lakukan juga massage uteri cara ibu dengan 2 tangan seperti ini. Lalu jika sudah, kita lakukan persiapan pasca kelahiran, dimana di sini kita lihat evaluasi, kembali kita lihat kontraksi dan juga perdarahan. Dan pada bayi kita biarkan bayi menyusui setidaknya selama 1 jam. Lalu kita lakukan pada 1 jam setelah persalinan, kita lakukan injeksi vitamin K1 pada paha kiri. Lalu kita lakukan 1 jam berikutnya, kita lakukan injeksi hepatitis B atau vaksinasi hepatitis B pada paha kanan. Lalu setelah selesai, kita lakukan evaluasi kembali. Pertama-tama kita lakukan evaluasi pada kontraksi dan juga kita lihat apakah terdapat perdarahan per vaginam. Lalu kita bisa melakukan evaluasi pada ibu. Nah, di sini kita evaluasi nadi dan kandung kemihnya setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada 1 jam berikutnya. Lalu suhu ibu juga kita bisa evaluasi
selama setiap 2 jam, dan data-data tersebut kita catat jika terdapat kelainan. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan evaluasi pada bayi, dimana di sini kita menilai setiap 15 menit dan kita bisa nilai Apgar skornya. Lalu jika sudah, kita bisa bersihkan semua alat-alat. Kita bersihkan dengan larutan klorin destilasi tingkat tinggi atau larutan klorin 0,5%. Kita bersihkan ibu dengan air DTT dan kita ganti pakaiannya dengan pakaian yang kering. Lalu untuk bayi juga kita berikan ke ibu dan biarkan dan anjurkan ibu untuk menyusui. Lalu kita sebagai dokter, kita sterilisasi meja persalinan, kita sterilisasi dari sarung tangan kita juga dengan larutan DTT. Lalu kita melakukan cuci tangan terakhir. Lalu semua tindakan yang telah kita lakukan dalam menolong persalinan skala 2, 3, dan 4 kita catat pada partograf.